Pada masa keemasan Kerajaan Arya Negara, berdirilah sebuah rumah dagang yang terbesar dan termakmur di seluruh tanah Nusantara. Namanya Wira Prabu Niaga, milik seorang saudagar agung bernama Arya Mahadipa. Arya Mahadipa bukan hanya saudagar biasa, ia adalah penyambung urat nadi perdagangan lintas lautan. Kapalnya berlayar hingga negeri Tiongkok, rempah-rempahnya masuk ke pasar Persia, dan tenun sutranya diperebutkan para bangsawan dari kerajaan-kerajaan seberang. Namun, Mahadipa hidup dalam satu kekosongan. Ia tidak memiliki keturunan. Sang istri tercinta telah tiada bertahun-tahun lalu, dan takdir belum memperkenankannya memiliki anak pewaris. Meski banyak bangsawan mencoba menjodohkan anak-anak mereka untuk mendapat tempat di warisannya, Mahadipa tetap teguh. Ia tak ingin meninggalkan kerajaannya pada darah, tapi pada jiwa yang murni. Suatu hari, saat rambutnya semakin putih dan tenaganya mulai melemah, ia mengumpulkan seluruh pengurus perniagaannya, dari penjaga gudang, kepala kapal, pencatat barang, hingga saudagar-saudagar muda yang menjual atas namanya. Di balairung megah berlapis marmer dan kayu cendana, Mahadipa berdiri dengan jubah hitam emas, tongkat peraknya bergetar sedikit di tangan. "Aku telah tua," ucapnya lantang, "aku tidak punya putra, tidak punya darah daging untuk mewarisi kekayaan dan kepercayaan ini. Namun aku tahu, warisan sejati bukanlah emas atau tanah, melainkan nilai yang tak bisa dibeli." Seluruh mata menatapnya dengan penuh takzim. "Aku ingin mencari satu orang, bukan yang paling pintar, bukan yang paling cepat, tapi yang paling bisa aku percaya. Hari ini, aku berikan kepada kalian masing-masing sebutir benih." Para pengurus saling berpandangan bingung. Namun Mahadipa melanjutkan, "Tanamlah benih itu, rawatlah selama 1 tahun. Sirami, beri pupuk, jagalah dengan kasih sayang seperti engkau menjaga kepercayaan. Setelah itu, kembalilah dan perlihatkan hasilnya, yang membawa tanaman terbaik, akan menjadi pewaris kerajaanku." Salah satu dari para pengurus itu adalah pemuda sederhana bernama Tanuja, anak petani yang sejak kecil hidup dari kerja keras dan kejujuran. Ia hanya penjaga gudang rempah di pelabuhan selatan, namun semangat dan kesetiaannya tak pernah goyah. Setibanya di rumah, Tanuja menanam benih itu dengan hati-hati. Ia menggunakan pot tanah liat buatan tangan ayahnya, menyiramnya saban pagi dan sore, memberi pupuk dari sisa dapur dan daun-daun kering. Namun minggu demi minggu berlalu, tidak tumbuh apapun. Ia mulai resah. Teman-teman sekerjanya mulai memamerkan tanaman mereka. Ada yang tumbuh daun lebar, ada yang berbunga, bahkan ada yang berbuah harum. Tanuja hanya menatap pot kosongnya, bertanya-tanya, apakah aku telah gagal? Istrinya, Jayasri, mendekatinya malam itu. Ia menatap wajah Tanuja yang muram. "Tanaman itu memang tak tumbuh," katanya lembut, "tapi aku tahu, engkau telah merawatnya dengan sepenuh hati. Jangan bawa kebohongan, bawalah kebenaran." Tanuja pun memutuskan, ia akan tetap membawa pot kosong itu. Setahun pun berlalu, ratusan orang kembali ke balairung megah milik Mahadipa, membawa pot-pot indah dengan tanaman subur, aroma bunga, warna-warni daun, bahkan pohon kecil memenuhi ruangan. Namun Tanuja berjalan paling belakang, membawa pot tanah liat berisi tanah kosong. Bisik-bisik terdengar, ada yang menahan tawa, ada yang mencibir. Tapi Tanuja tetap menunduk, melangkah perlahan. Saat Mahadipa memasuki ruangan, keheningan menyelimuti seluruh hadirin. Ia berjalan perlahan, mengamati tanaman demi tanaman dengan mata tajam. Tak sepatah kata pun ia ucapkan, hingga akhirnya berhenti tepat di depan Tanuja. "Namamu siapa, anak muda?" "Tanuja, Paduka," jawabnya perlahan. "Apa yang terjadi dengan tanamanmu, Paduka?" "Aku telah menanam dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Namun tak ada yang tumbuh, maka inilah yang kubawa."
Ruangan menjadi senyap, dan tiba-tiba, Mahadipa mengangkat tangannya tinggi dan berseru. Dengarlah, inilah pewarisku, inilah pemimpin baru kerajaan dagang Wira Prabu Niaga, Tuan Tanuja. Semua mata terbelalak, para saudagar terperangah, Tanuja sendiri berdiri terpaku. Mahadipa menatap semua hadirin. Benih yang kuberikan pada kalian, semuanya telah direbus dalam air mendidih. Mereka telah mati, tak akan tumbuh selamanya. Namun kalian datang dengan tanaman yang subur. Artinya kalian telah mengganti benih itu. Kalian mungkin pintar, kalian mungkin cekatan, tapi kalian tidak jujur. Kecuali satu orang. Ia menatap Tanuja penuh kebanggaan. Kerajaan dagang ini tidak dibangun di atas tipu daya, tapi atas kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh dari kejujuran yang tidak gentar meski sendirian. Sejak saat itu, nama Tanuja dikenal sebagai saudagar besar yang arif dan rendah hati. Ia memimpin kerajaan dagang Mahadipa dengan hati bersih, membawa kejayaan tanpa menumpahkan darah. Dan di setiap aula pelabuhan, tertulis kalimat warisan Arya Mahadipa. Taburkan kejujuran, maka engkau akan menuai kepercayaan. Taburkan ketekunan, maka engkau akan menuai kemenangan. Taburkan kerja keras, maka engkau akan menuai kesuksesan. Dan jangan takut menanam kebenaran, meski engkau satu-satunya yang melakukannya. Pesan moral dari kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah nilai paling mulia yang tak tergantikan